mendapat daun si anak darah, di bawah sarang burung Anandarian. Salam hangat pembuka bicara, selamat menonton untuk rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Vokapres. Salam kenal dan salam jumpa dalam podcast Vokapres 2023. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat ya. Buat teman-teman yang lagi ngegas, lagi masak, atau masih bersantai nih, boleh yuk ajak teman-teman kalian untuk join bersama kami dalam podcast Vokapres kali ini. Karena pada podcast kali ini, kita mengusung tema Grow Up with Experience and Insight, yang pastinya pembahasan nanti akan lebih seru banget nih teman-teman. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, aku Lestari Ening Anggrauni, biasa dipanggil Lestari. Aku dari program studi Teknologi Industri Benih Angkatan ke-59 Sekolah Vokasi IPB University. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tokoh inspiratif yang akhir-akhir ini sering banget nih lewat dan muncul di beranda media sosial kalian. Pasti teman-teman di sini penasaran ya, siapa sih narasumber kita? Jadi, narasumber kita kali ini merupakan mahasiswi Sekolah Vokasi IPB University, program studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan ke-57 yang baru-baru ini berhasil meraih gelar sebagai mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional dan honorable mention penginspirasi kepedulian. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, narasumber kita udah berada di samping aku nih teman-teman. Yuk kita sapa bareng-bareng ya teman-teman. Halo Kak Faulika, halo Lestari. Wah, ternyata aslinya lebih cantik nih teman-teman. Thank you. Gimana nih kabar Kak Faulika hari ini? Alhamdulillah, aku senang banget karena selesai mapres aku bisa mengatur kegiatanku yang aku sendiri gitu ya mengaturnya, jadi lebih enjoy. Walaupun dari kemarin juga enjoy, cuman kebatatannya mulai aku kurangi. Jadi sekarang kesehatanku baik-baik aja. Kalau kemarin masih sering sempet kecapean. Alhamdulillah, Kak Faulika baik-baik aja nih teman-teman. Dan semoga teman-teman di sini yang nonton podcast kita hari ini juga dalam keadaan yang baik-baik saja ya Kak ya. Oke nih, sebelum perbincangan kita makin seru lagi nih Kak, boleh nih Kak Faulika memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman kita. Pastinya di sini teman-teman juga ingin mengenal Kak Faulika lebih dalam lagi. Bisa nih Kak Faulika sharing-sharing mengenai hobi kakak, atau bahkan kakak mempunyai fun fact yang jarang diketahui orang nih. Boleh disampaikan Kak Faulika. Oke, halo teman-teman, sahabat Vokapres sekalian, namaku Faulika dan aku sudah dikenalkan oleh Lestari sebetulnya dari Komunikasi 57 Sekolah Vokasi IPB. Dan ngomongin fun fact sama hobi, aku punya 3 fun fact. Tapi kalau yang aku inget aja ya, yang pertama, aku nggak pernah nyontek, percaya gak sih? Aku nyontek SMA, terus itu pelajaran sejarah karena emang textbook, aku nggak bisa textbook. Dan itu pun nyontek karena aku denger temenku ngomongin lagi diskusi sama yang sebelahnya. Akhirnya aku tahu jawaban nomor 1. Terus karena integritas yang diajarin papaku itu, papaku nggak pernah nyontek dan selalu pintar. Selesai ujian, aku dihampiri dosen sejarah, terus dia yang, "Bapak mohon maaf ya, nomor 1 saya dapat jawabannya dari temen, salahin aja ya Mbak." Itu lucu sih, Menarik sekali tuh ya. Terus yang kedua, tadi ini bisa dijadiin fun fact, di mana dunia sekarang mengusung self esteem atau individualistik. Aku tuh suka banget bersilaturahmi, apalagi karena aku tahu kegiatanku lumayan selalu ada gitu, dan aku kesulitan punya waktu bersama teman-teman. Jadi ketika aku punya waktu libur 2-3 hari, aku list, oke, ke Sukabumi aku bikin status siapa yang lagi ada di Sukabumi. Satu hari aku bisa bertemu 4 orang temanku. Tuh 4 orang satu-satu, pagi ke siapa, siangnya ke siapa, sore ke siapa, malam ke siapa. Karena aku pengen ketemu mereka. Karena aku sekarang mengusung bahwa aku hidup terserah kamu mau jadi apa, tapi yang penting kamu punya hubungan baik sama orang lain. Terus yang ketiga, aku selalu melihat, ini fun fact yang ketiga ya. Yang ketiga, aku selalu menjaga kesehatanku sampai mungkin aku nggak tahu ya, orang-orang kehidupannya kayak gimana. Orang tuh bingung lihat aku gitu loh. Karena kalau ke Indomaret, aku bisa keluar gak bawa apa-apa karena aku perhatiin nilai gizinya segimana, gulanya berapa, dan aku kalau makan di luar tuh bisa langsung sakit. Jadi aku sebegitunya sama kesehatan. Itu sih mungkin. Wah, menarik banget nih ya teman-teman. Fun fact dari Kak Faulika sendiri. Untuk hobinya sendiri nih Kak, apa nih? Oke,
Hobiku banyak, tapi sebetulnya aku bisa bilang 2 aja deh ya. Yang pertama itu tebak apa? Membaca. Iya kan? Membaca aku suka banget. Bahkan ketika aku nonton film, aku biasanya stop film terus lanjut membaca karena kadang nonton tuh buat aku ngebosenin terlalu lama. Dan mungkin bisa lebih generalnya itu belajar kali ya. Oh, Dan aku kenapa? Apa ya, mendoktrin otakku bahwa hobiku juga belajar. Yang pertama karena aku yakin manusia itu pasti suka belajar. Fitrah manusia itu selalu mendorong kepada kebaikan, upgrading diri, karena kita perlu survive di bumi. Jadi aku selalu bilang hobiku belajar tapi dengan caraku sendiri gitu. Akhirnya aku suka baca buku, aku suka banget ngobrol sama orang karena aku diajarin guruku juga, Felika, kalau kamu pengen banyak tahu hal, banyak segala hal, banyak ngobrol sama orang, apalagi kalau orang-orangnya emang kredibel buat diajak ngobrol, tahu informasinya. Tapi overall kalau ngobrol-ngobrol santai pun aku suka banget. Kayak gitu Lestari. wah, keren banget nih ya teman-teman. Mulai dari fun fact Afrika yang wah nggak ketebak banget sih ya. Keluar dari Indomaret nggak bawa apa-apa, ternyata memperhatikan nilai gizi yang akan dibeli nih dari barang tadi ya Kak ya. Jadi kayak misalkan ada apa ya, bukan bisa dibilang party cewek-cewek kali ya, kan kalau sambil nonton film Netflix kan tuh suka bawa makanan kan, aku harus bawa temanku biar dia yang milih makanannya, karena kalau aku yang milih aku paling keluar bawa air putih. Wow, keren Kak. Nah tadi kakak juga sebutin nih kalau hobi kakak tuh belajar. Dan aku juga tadi sempat ulik-ulik Instagram kakak dan juga aku udah follow dong Instagram kakak. Nanti kak di follow. Siap. Langsung seru nih kak. Setelah aku ulik Instagram kakak, ternyata kakak nih tipe-tipe orang yang produktif sekali. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih cara kakak untuk tetap menjadi produktif di tengah-tengah kesibukan kita? Dan mungkin kakak juga bisa sharing nih, apa yang menjadi prinsip kakak selama ini sehingga bisa menjadi Kak Volika yang sekarang. Oke, sekarang bahas produktif dulu ya. Oke, Nah, ini siap, prinsip kita ulik satu-satu nih. Oke, kalau ngomongin produktif, kita harus tahu dulu definisi produktif itu apa. Menurutku produktif itu ada 3 hal. Yang pertama kesehatan, kebahagiaan, dan ilmu pengetahuan. Produktif itu bukan tentang seberapa sibuk kita, seberapa padat kita, tapi tentang kita melakukan kegiatan dengan bahagia, lalu itu mengupgrade pengetahuan kita. Walaupun misalkan banyak orang yang sekarang suka sama hal yang menantang, gak suka sama administrasi, padahal mungkin untuk orang-orang tipikal seperti itu mengerjakan administrasi itu mengalahkan dirinya, dan dia tetap belajar untuk mengenal dirinya lebih dalam. Kesehatan, ilmu pengetahuan, sama bahagia, dimana produktif itu harus sehat. Ketika aku mau produktif, cari kegiatan, ikut ormawa, ikut sebagainya. Ketika kamu sakit, itu udah gak produktif lagi. Itu menurutku. Jadi, banyaknya kegiatanku, aku selalu berusaha tidur sebelum jam 10 malam. Dan produktif itu menurutku bagaimana kita terus-menerus memperhatikan diri kita tanpa merugikan orang lain, bahkan berdampak baik dengan mereka. Kayak gitu sih kalau menurutku produktif. Dan kenapa aku bisa produktif sampai sekarang, prinsipku yang pertama tadi kan, aku selalu ingin punya hubungan baik dengan orang lain. Jadi ketika aku jadi mapres, aku gak mikirin itu juara satu kayak gimana, walaupun aku ngincar, tapi yang penting aku punya hubungan baik sama dosen pembimbing, sama keluarga mapres IPB. Aku tetap berhubungan sama mereka. Gimana sama keluarga aku dengan sibuknya pelatihan dari Ditmawa, aku tetap menghubungi mamaku setiap malam sebelum tidur, dan gimana aku tetap jadi contoh yang baik untuk adik-adikku. Dan tanpa sadar, dengan keinginan untuk membuat orang lain bahagia di sekelilingku, aku terus mengupgrade diriku karena aku perlu eskalasi diri. Akhirnya aku tanpa sadar tuh kegiatan-kegiatanku yang bagus-bagus, circleku juga mendukung, kayak gitu sih. Wah, bener banget nih teman-teman yang disampaikan Kak Volika tadi. Jadi, apabila kita walaupun kita udah sampai nih di titik terhebat kita, tapi kita juga harus tetap menjaga hubungan baik nih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena mereka juga pastinya akan membawakan dampak yang baik untuk kita ke depannya juga ya Kak Volika. Ya, Oke, ngomong-ngomong soal mapres nih Kak, ya. aku jadi kepo deh. Boleh dong kakak ceritain gimana sih awal kakak
berjuang hingga kakak bisa menjadi mapres seperti sekarang? Oke, ini bakal agak panjang dan mungkin kalian pernah dengar entah di mana, cuman aku ceritain lagi ya di sini. Oke. Sobat Vokapres sekalian. Jadi gini, awalnya tuh aku anaknya pengabdian banget. Dari SMP aku jadi danyon, terus waktu SMA aku jadi ketua pramuka. Dan dari situ aku banyak ikut pengabdian kan. Bahkan waktu itu di SMA aku jadi penanggung jawab lomba lintas alam se-Jawa Barat. Setelah itu, waktu semester 1 sampai 3 itu kuliah masih offline kan. Kegiatanku tuh sosial movement banget. Aku bagiin beres ke pesantren-pesantren tiap bulan. Aku ngajar tiap pagi. Jadi aku bikin yayasan sama guruku sebelum anak-anak di kampungku itu berangkat sekolah, aku ngajarin mereka. Karena aku melihat urgensi tentang guru dan bagaimana anak-anak nih kamu ngerasa gak sih anak-anak sekarang kurang sopan dan sebagainya, iya kan? Ya benar. Dan alhamdulillah aku lihat perubahan baik dari situ. Pokoknya aku jadi lihat sebenar-benarnya, lihat dengan mataku sendiri keadaan masyarakat di Sukabumi itu kayak gimana. Ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendidikan, hal-hal kayak gitu. Makanya aku mikir lah, aku harus jadi orang yang punya keberlimpahan untuk dibagikan. Aku pengen jadi pintu kesempatan untuk orang yang membutuhkan. Akhirnya aku ngerasa aku harus jadi orang hebat. Aku harus jadi orang yang bermanfaat. Akhirnya aku cari kan, belajar lewat mana aja. Aku dulu sering ngumpul sama orang-orang yang sosial movement banget, diajarin Kolika. Saya belajar di kuliah cuma 2. Ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuin sebisamu. Dan yang kedua, jangan sombong. Soft skill-nya tuh udah aku asah dari dulu. Setelah masuk kuliah, aku masuk Otsko. Di situ aku belajar dari banyak kompetisi. Yang awalnya aku nggak tahu ketika masuk beasiswa, ketika mau daftar beasiswa tuh aku nggak punya prestasi. Bingung kayak, aduh aku masukin apa ini, aku nggak pernah menang lomba. Sedangkan ketika aku menang lomba itu kan atas tim ya, bukan atas nama diriku sendiri, nggak bisa dimasukin waktu itu. Akhirnya aku masuk Otsko, dipertemukan dengan orang-orang yang membantu aku. Jadi aku ikut lomba esai, belajar gimana cara bikin sistem yang terstruktur. Lomba business plan, aku belajar gimana punya unique selling proposition. Terus aku juga belajar bikin lomba podcast, lomba video, gimana caranya aku mengattract perhatian orang lain. Dari situ aku belajar banyak banget. Dan akhirnya lingkupku tuh mapres semua. Aku ikut project dan yang mengetuai projectnya itu, inisiatornya itu Bang Imam, mapres nasional terbaik 2 sarjana. Dan di situ teman-temanku jadi orang-orang yang pengen ikut mapres. Dan aku merasa mapres ini tempat aku berkembang deh kayaknya. Aku bisa manfaatin mapres buat eskalasi diriku jadi lebih baik lagi. Jadi aku daftar mapres gak pernah ngincer juara 1. Aku pengen prosesnya, aku harus jadi orang hebat. Akhirnya ketika mapres pendaftarannya udah dibuka, orang kan pada takut kayak, aduh aku insecure deh sama orang. Terus orangnya bilang, aduh aku gak akan lulus deh, ngapain aku daftar. Aku tuh gak punya perasaan kayak gitu, karena papaku selalu ngajarin. Terus kalau kalah kenapa? Emang kenapa? Demi kiamat kan enggak. Jadi ya udah, aku daftar mapres dengan senang hati gitu loh, dengan bahagia. Aku akan menjalani suatu proses yang eskalasi diriku. Nah setelah itu, ketika aku punya prinsip, ketika aku mengikuti sesuatu, itu aku benar-benar memberikan yang terbaik. Jadi ketika aku ikut proses mapres, oke, aku udah lolos di program studi, aku lolos di sekolah vokasi IPB, lanjut di IPB, aku beneran ngasih yang terbaik. Kayak apapun aku perhatiin, tiap malam aku evaluasi apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki lagi, gimana caranya aku tampil baik, kayak gitu. Jadi tiba-tiba setelah itu mengikuti berbagai prosesnya dengan tetap bersyukur dan menjaga hubungan baik dengan orang lain, aku akhirnya dinobatkan menjadi terbaik 1 gitu. Wah, keren banget nih. Tapi dalam proses tersebut, kakak pernah menemui hambatan-hambatan gak sih, Kak? Iya, aku kan orangnya santuy ya kalau ada masalah. Tapi ketika aku buka lagi diriku, waktu itu aku pernah nulis, hatiku sesak sudah seminggu dan aku tidak tahu alasannya apa. Karena waktu itu aku punya masalah sama beberapa orang yang bisa dibilang merendahkan aku, kayak hal-hal yang membuat mental kita breakdown saat itu. Dan aku juga pernah ketika bulan puasa, aku bengong depan dispenser, minum tuh gak jadi keminum karena aku kebanyakan bengong, tiba-tiba azan. Ternyata aku melalui proses-proses itu, terus kayak sering nangis, terus kayak aduh ini parah banget deh, sampai sih mapres kayak gini banget, sampai akhirnya aku menentukan mau mapres, enggak mapres, gue bakal jadi orang yang hebat. Gak boleh ini mapres bikin gue kayak mana. Ya jadi aku merasa bahwa mapres ini ya prosesku gitu.
nggak boleh ngebikin aku kalah. Aku harus ngalahin mapres ini, ngalahin diriku sendiri. Kayak gitu sih kalau hambatan yang aku alamin. Oke nih teman-teman, udah kita dengerin langsung nih dari Kak Volika, gimana sih ceritanya Kak Volika bisa menjadi mapres seperti sekarang. Dan pastinya banyak sekali ya Kak rintangan, hambatan yang dilalui Kak Volika, tapi Kak Volika tetap optimis nih bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Oke Kak, ngomong-ngomong soal tujuan nih, gimana sih cara Kakak supaya bisa fokus sama tujuan Kakak tanpa memperdulikan apa hambatan tadi, kayak misalkan kan Kakak tadi bilang kalau banyak keresahan yang dihadapi, Iya. tapi Kakak ya harus tetap menjadi diri Kakak, mau menang nggak boleh kita menjadi down kan, harus tetap bisa semangat dan bisa menang nggak menang kita tetap hebat gitu. Gimana Kak? Oke, jadi gimana caranya? Aku waktu itu tetap fokus. Aku memvisualisasikan tujuan-tujuanku gitu loh. Jadi sebelum jadi Mapres 1 di nasional, nama folder drive-ku untuk kebutuhan Mapres udah terbaik 1 nasional. Kayak sesimpel itu. Terus kayak beneran aku menstruktur bagaimana, langkah-langkah apa, aku bener kayak baca panduan seluruhnya, poin-poin apa yang tinggi, terus bagaimana aku mencapai itu gitu. Dan selain itu, aku punya peers group. Menurutku ketika kita mau majunya jauh, kita harus punya support system, baik itu satu orang ataupun grup. Tapi supaya kita tuh kembali lagi gitu loh, ketika kita udah mulai oleng, ada orang yang ngingetin. Dan alhamdulillah Mapres IPB itu salah satu yang erat. Jadi Mapres IPB itu punya kewajiban buat ngebantu perwakilan yang maju ke nasional itu jadi juara. Jadi mereka tuh jadi support system aku di belakang. Dan selain daripada itu, aku pointer sih. Jadi setiap pagi aku udah tahu kegiatanku ngapain aja. Terus setiap malam kan aku evaluasi apa ya yang kurang. Oh, I see. Ternyata ketika aku berbicara, intonasiku tuh kurang. Oke, aku latihan di depan cermin bagaimana aku memiliki intonasi dalam berbicara, hal-hal sederhana kayak gitu. Dan gimana supaya terus fokus ke tujuan. Kayak misalkan aku harus menghafal Sustainable Development Goals. Dan aku bener-bener paperku jadi SDGs. Terus aku selalu minta doa sama orang tua. Jadi aku menjalani ini semua yang ketika aku lihat mengingatkan aku terhadap tujuan aku. Kayak gitu. Jadi aku memvisualisasikannya supaya terus ingat. Kayak gitu sih kalau aku. Oke, tips menarik nih teman-teman dari Kak Volika. Oke, yang terakhir nih Kak, aku pengen tahu, mungkin teman-teman di sini juga ingin tahu nih pesan-pesan Kak Volika untuk mahasiswa seperti kita nih untuk bisa mengeksplor diri kita. Oke, ngomongin explore, aku tadi diskusi tentang pertanyaan yang ini sama salah satu temanku dan kayaknya kita terus sebelum explore tuh kita inspire. Ada gak sih bahasa inspire? Ini gak gimana sih, cuman kayak kita harus kenal diri kita sendiri gitu. Kebanyakan sekarang kita mau explore, sedangkan dunia zaman sekarang tuh banyak sekali opportunity yang bisa kita ambil. Jadi kita harus tahu batas, mau sampai mana nih kita explore-nya, mau apa nih yang kita dapat. Ketika kita udah punya why dan goals kita tahu apa yang bisa kanan kiri kita ikutin. Nggak asal ngambil, yang penting gue sibuk, yang penting gue pengen produktif, yang penting gue pengen jadi orang yang lebih hebat. Nggak gitu. Tapi kita harus tahu, apalagi sekarang di zaman toxic productivity yang mungkin tadi sekilas kita bahas. Dan jadi itu poin pertamanya, sebelum kita mengeksplor, kita harus mengenal diri kita, tahu batasan, dan jangan sampai melupakan hal-hal yang lebih kita butuhkan. Sebetulnya kita hidup mencari apa sih? Mencari rasa kan? Kita nyari uang, bukan nyari uangnya kan? Mencari rasa aman. Dan kita hidup berhubungan dengan orang lain, sebetulnya itu cara kita bahagia. Dan kebahagiaan kita datang dari orang-orang terdekat kita, menjaga hubungan dengan orang lain, menjaga kesehatan kita, menyayangi diri kita sendiri. Jadi dalam proses untuk mencapai mimpi, cita-cita kita, jangan lupakan hal-hal yang lebih fundamental untuk kehidupan dan kebahagiaan kita. Itu pesanku. Oke nih teman-teman, sebelum kita mengeksplor diri kita lebih jauh lagi, kita wajib mengenali diri kita sendiri nih. Dan kita wajib tahu batasan kita eksplor itu harus sampai mana, supaya tidak terjadi toxic productivity. Dan kita juga wajib mengikuti strategi-strategi yang udah dibagikan Kak Volika tadi nih. Siapa tahu kan kita nanti yang akan jadi the next Kak Volika selanjutnya. Amin.
Oke teman-teman, tadi kita udah tahu nih ya, gimana perjalanan Kak Volika untuk menjadi Kak Volika yang sekarang kayak gini. Nah, mumpung waktunya juga masih ada nih Kak, boleh ya aku ngajuin pertanyaan lagi nih. Kan Kakak sekarang berada di semester 7 ya Kak, pasti udah hektik-hektiknya magang nih. Kalau boleh tahu sekarang Kakak magang gimana sih? Oke, jadi sekarang alhamdulillah aku lagi magang di Paragon. Tapi aku mau cerita nih, karena waktu kita masih ada kan ya. Boleh Aku boleh mau Kak. cerita gimana perjalanan aku sampai di sini in another side. Jadi kan waktu dulu itu aku semester 5. Semester 6 deh, semester 6 itu kan seleksi Mapres kan. Dan departemenku wajib magang. Waktu itu aku daftar MSIB di Paragon. Dan aku keterima, padahal itu kan ketat, lumayan ketat. Dan setelah itu aku masuk ke seleksi IPB, lolos, tapi belum jadi juara satu IPB. MSIB ku dokumennya itu salah, jadi aku nggak bisa lanjut magang. Sedangkan, terus aku dibantuin sama CDA, mau gak tetap di tempat yang sama setelah itu, tapi kamu harus ngasih proposal. Terus aku mikir dong, aku lagi seleksi Mapres, nanti kayak aku menang Mapres, magang susah lagi keluarnya. Terus kan kalau udah jadi Mapres IPB nggak bisa magang dong ya, waktunya pasti bentrok banget. Akhirnya aku bilang kayak, aku nggak daftar magang deh, aku fokus Mapres aja. Padahal kalau nggak menang Mapres, aku bingung harus kemana. Karena belum daftar magang, waktu magang udah mepet, orang-orang udah mulai. Tapi aku lebih memilih buat fokus ke Mapres. Beneran kalau aku nggak menang Mapres, aku nggak tahu harus ngapain waktu itu. Tapi karena tadi aku ngasih yang terbaik itu, oke ya udah, fokus satu dulu deh. Akhirnya aku menang juara satu IPB. Nah setelah itu menang nih kan juara satu IPB. Habis itu aku daftar ISMA. Lagi seleksi Mapres pun aku daftar ISMA. Lolos sampai tahap esai. Waktu udah lolos tahap esai, lanjut ke wawancara kan. Nih, waktu wawancara ini aku kan padat nih. Data pelatihan waktu pelatihan sama IPB itu padat sama Ditmawa sama dosen-dosen IPB. Waktu itu aku lagi mau latihan, udah masuk kafe, aku habis take endorse, habis itu aku mau latihan. Jadi masih ngos-ngosan gitu kan. Tiba-tiba ada chat di Telegram. Guys, jadwal wawancara ganti ya. Coba kalian cek dashboard kalian. Waktu aku buka itu 4 menit sebelum aku wawancara ISMA. Jadwalnya diganti 2 hari lebih cepat. Di hari itu 4 menit sebelum wawancara. Kaget dong aku. Setelah itu aku klik link wawancaranya. Aku udah ditungguin sama interviewer. Waktu aku udah ditungguin sama interviewer, aku masih di kafe. Lari-lari aku ke smoking area. Alasannya biar lebih kedengeran, lebih nggak berisik. Waktu di smoking area sama interviewernya diminta buat coba cari ruangan yang lebih sepi. Padahal data-dataku tuh di situ, kayak KTP, KTM dan sebagainya tuh di situ, data identitas pribadi. Habis itu ternyata aku lari-lari ke musola sambil on cam, lari-lari terus di musola aku duduk disuruh nampilin KTM ku di smoking area tadi. Jadi aku kayak crowded banget di situ, dan setelah aku nyari tempat yang sepi masuk ke dalam musola lari-lari sambil on cam, di belakangku ada orang yang ngobrol sekenceng gitu. Aku nggak tahu interview itu kedengeran apa enggak suaraku. Sampai separah itu aku interview sampai ngos-ngosan, akhirnya nggak lolos interview. Terus aku ngerasa ini pasti ada sesuatu nih. Ini terlalu banyak hal yang di luar kendaliku. Sedangkan aku udah misahin yang terbaik. Asalnya kafe itu aku mau latihan interview sama temenku sebagai interviewernya. Terus tiba-tiba aku langsung dadakan interview di saat itu juga. Dan aku udah tahu aku ini pasti nggak lolos. Sedangkan aku pernah kan, aku beberapa kali sering untuk menginterview orang lain untuk masuk ke seleksi kepanitiaan atau organisasi. Jadi aku tahu yang mau itu kayak gimana, interview yang bagus itu kayak gimana. Saat itu aku ngerasa oke, aku nggak akan lolos ISMA. Dan akhirnya aku jadi terbaik satu di nasional, dan aku bisa dapat rekomendasi dari BPTI buat lanjut LPDP. Bahkan ketika aku kemarin dapat apresiasi dari LLIT, aku ketemu sama Profesor Umi, beliau yang ngurus beasiswa unggulan dan menawarkan diri untuk merevisi esai ku ketika aku mau lanjut S2. Jadi kayak, oke, aku merasa aku di-drive sama Allah. Kamu kesini. Tugas kamu coba yang terbaik, lakuin apa yang kamu bisa. Allah bakal kasih apa yang kamu butuhin, bakal kasih planning yang lebih baik dari apa yang kamu rencanakan. Itu yang aku mau ceritain. Wah, panjang banget dia teman-teman perjalanan Kak Volika untuk mencapai magangnya atau
Iya, terus daftar lagi aku di semester 7 Paragon dan nggak keterima. Aku nggak tahu, padahal aku ngerjain psikotesnya udah berkali-kali, sampai aku terlalu gampang itu loh ngerjainnya. Tapi entah karena aku terlalu cepat ngerjainnya atau tanpa sadar stres mapres, nggak lolos psikotesnya. MSID kan 4 bulan, dan sekarang aku magang di Paragon jalur reguler, di mana aku bakal dapat tempat tinggal gitu loh sama anak-anak bentuk inspirasi di Soka iLab. Jadi aku nggak perlu ngekos. Jadi kayak ketika aku gagal sesuatu, aku selalu menemukan yang lebih gitu ya. Mungkin kalau aku MSID, aku harus bareng sama teman-teman MSID, harus nyari kosan di Jakarta yang pricey banget. Dan sekarang depan tinggalku besar banget di Soka iLab, bareng sama anak-anak yang mau grade juga. Sering ada kegiatan buat anak muda, udah AC, fasilitas lengkap, dapur enak, kayak dan gajinya lebih besar daripada MSID biasanya gitu. Kayak oh my god, besar, skenario Allah tuh udah paling the best. Yang penting kamu belajar, kamu berusaha. Aku ngerasa kayak gitu sih. Nah, bener banget nih Kak. Berarti untuk langkah selanjutnya Kakak habis magang nih, habis lulus dari IPB, sekolah vokasi IPB nih, Kakak ingin melanjutkan ke S2. Iya, insya Allah. Tapi aku pengen sambil lanjutin produk inovatifku. Aku kan bawa produk inovatif di Mapras. Aku kan dulu kan udah punya badan usaha, namanya PT Volikasi Simplify Life. Jadi dari dulu tuh aku bisnis dari SD. Aku jualan fotokopian buat diwarnain ke anak-anak. SMP aku jualan kerudung, jualan baju ke guru-guru. SMA aku keliling jualan nasi bakar. Karena orang tua aku pendidikannya selalu ngasih pancingan, gak ngasih ikannya. Sedangkan standar kualitas barang yang aku pakai, standar kualitas kehidupanku tuh tinggi. Aku tahu aku bakal sakit kalau makannya nggak benar. Aku tahu aku nggak bisa kepanasan, nggak bisa kedinginan juga. Jadi kayak aku harus mengusahakan hal itu sendiri dan aku harus putar otak. Akhirnya bisnis tuh paling bener deh. Dan karena aku media digital kan, komunikasi digital dan media, waktu masuk ke waktu masuk ke kuliah semester awal, aku paham yang namanya branding, value product, unique selling proposition yang tadi. Akhirnya aku bikin Fiduci dan sekarang tuh lagi jualan baju kan, lagi jualan produk muslim. Aku pengen bikin komunitas sosial yang relate sama kewirausahaanku. Jadi karena aku punya yayasan, aku juga punya PT kewirausahaan, terus aku lagi magang, aku pengen mengintegrasikan itu sebagai suatu hal yang bermanfaat, berdampak, terus jadi passive income buat aku. Aku lagi belajar manajemennya di situ. Nah, dari yang Kakak sebutin tadi bahwa dulu Kakak waktu masih bersekolah di sekolah dasar itu Kakak berjualan ya. Aku dulu juga pernah nih Kak. Aku dulu jualan kayak online gitu sama temen aku. Cuman itu nggak berjalan lama. Kayak kita tiba-tiba ada halangan yang menjadikan kita tuh akhirnya nggak balik modal gitu Kak. Jadinya kita nggak melanjutkan bisnis itu kembali gitu. Nah mungkin Kakak bisa sharing-sharing nih gimana cara Kakak dulu untuk tetap Sustain bisnis. iya, Oke, jadi sebetulnya ketertarikan aku sama bisnis karena lihat bahwa pintu rezeki itu kan lebih banyak kan di bisnis. Terus aku ngerasa kalau bisnis kita nggak gaji buta. Apa yang kita dapat sesuai dengan usaha yang kita berikan. Kalau kamu misalkan kerjanya ya udah leha-leha, kamu nggak akan dapat profit kecuali emang udah jadi sistem bisnis yang menghasilkan passive income. Nah makanya aku pengen jadi seseorang yang punya keberlimpahan kan, tentunya paling banyak di bisnis. Dan selain itu, aku terinspirasi sama salah satu pengusaha di Sukabumi. Bayangin dia bisa menghidupi keluarganya dari 1% gajinya dan 99% gajinya itu dia sedekahkan. Aku nggak tahu sebanyak apa gajinya sampai dia bisa hidup sama 1% itu, tapi aku terinspirasi sama dia. Dan mungkin dia nggak pernah tahu dia menginspirasi aku. Jadi aku merasa bahwa kehidupan kita ini kita nggak pernah tahu mana tingkah kita, apa yang kita ucapkan menginspirasi menggerakkan hati orang lain. Jadi aku merasa aku ingin hidup dengan sebaik-baiknya hidup. Aku ingin menjadi manusia sebaik-baiknya manusia, sehingga ketika aku pulang, aku bisa pulang dengan baik. Jadi aku berusaha untuk grow bisnis aku supaya itu banyak manfaatnya sih, khususnya untuk sekelilingku di Sukabumi. Wah ini tips baru nih ya teman-teman dari Kak Volika terkait bisnis tadi. Oke, Kak Volika tadi sempat menyinggung Kak Volika ini termotivasi dari seseorang yang berdomisili di Sukabumi. Nah, mungkin Kak Volika juga memiliki motivator lain nih yang bisa yang selama ini Kak Volika jadikan inspirasi Kak Volika bisa sampai jadi kayak gini. Menurutku hal yang paling fundamental ketika aku melihat seseorang baik dia berkembang,
punya fixed mindset atau growth mindset. Yang membedakannya itu adalah yang tadi mindsetnya bertemu pendidikan kan. Jadi aku sangat interest kepada pendidikan. Aku merasa itu hal yang bisa merubah kehidupan seseorang. Akhirnya aku suka banget sama sesuatu yang berbau pendidikan. Aku bikin Yayasan Quran Al-Bakri karena menurutku ada suatu urgensi pendidikan di sana. Selain itu aku selalu belajar baik itu sejarah, bisnis ataupun hal lain karena ketika kita melakukan sesuatu pasti harus ada ilmunya dong. Dan ilmunya itu aku dapat dalam proses pendidikan. Pendidikan itu bukan berarti kamu sekolah S1, S2, S3, tapi kita S8 kan, pembelajar seumur hidup. Bagaimana kita terus belajar dari hal-hal yang ada di sekitar kita, sekeliling kita, dan tokoh yang menginspirasi aku biasanya orang-orang yang akhir kehidupannya baik karena artinya dia terus berusaha untuk berbuat baik sampai akhirnya baik karena itu akumulasi proses kehidupan mereka. Dan orang yang punya kerendahan hati yang sabar banget. Aku merasa sabar itu banyak pengorbanannya. Mungkin ini unik ya, kalian lihat gak sih banyak orang yang merasa keren dengan dandel sering banget. Tapi sekarang tuh kayak mereka berani dengan kebandelan mereka, dengan kenakalan mereka, merasa cool. Padahal jadi baik tuh menurutku lebih menantang. Mereka dengan istilah aku ingin menjadi pemberani, banyak mencoba, menantang diriku sendiri melakukan hal baru, tapi in a negative way tanpa mereka sadari maupun mereka sadari. Padahal jadi baik tuh lebih menantang. Kalau lebih baik kita ngalahin diri kita sendiri. Dan aku sangat kagum kepada orang-orang yang memiliki kebaikan hati kayak Buya Hamka, terus Pak Habibie yang emang dia pengen connecting Indonesia dengan pesawat, terus sangat sayang kepada pasangannya, orang-orang seperti itu. Terus kalau kamu suka nonton film, ada film namanya Forrest Gump. Di situ pokoknya baik hati banget, kayak dia punya kerendahan hati, nggak sombong, nggak ngerendahin orang lain, dan dia hidup cuma pengen jadi orang baik. Aku kagum banget sama orang-orang kayak gitu, baik, peduli sama pendidikan, dan bermanfaat berbiasa untuk orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang kayak gitu. Wah, keren nih Kak. Kebetulan aku belum nonton filmnya nih Kak. Coba nanti deh aku sama teman ajakin nonton lagi nonton ayo ya. Oke. Wah, nggak kerasa nih Kak, waktu kita udah hampir habis nih. Mungkin Kakak bisa langsung saja kasih penutupan untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kita hari ini. Oke, untuk penutup, aku tutup dengan 5 kata, dan kuharap ini powerful karena ini sudah kutanamkan ke dalam diriku sendiri. 5 kata itu adalah beranikan diri, memberikan yang terbaik. Oke, terima kasih Sobat Pokapres. Wah, terima kasih juga Kak Polika sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita nih. Semangat terus untuk Kak Polika, semangat juga magangnya tadi, magang di Paragon, wah keren banget sih. Oke teman-teman, acara podcast kita hari ini telah selesai. Eits, namun bukan hanya podcast dong. Kita juga akan menyelenggarakan acara apresiasi secara offline yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023. Jadi teman-teman semua jangan lupa daftarkan prestasi kalian, sehingga kalian nantinya bisa masuk ke nominasi dan menjadi pemenang Kopres selanjutnya. Saya Lestari Aining Anggreni, selaku host podcast kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.